secret side of me. Never let you see. I keep it caged, but I can't control it. So stay away from me. The beast is ugly. I feel the rage and I just can't hold it. Halo Sobat Wibu, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan pembahasan manga Saya Terjebak di Hari yang Sama selama 3000 tahun di video sebelumnya. Yang dimana di video kali ini Mimin akan membahas chapter 3 dan chapter 4. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Setelah terbangun, Lu Feng pun bangkit dari tempat tidurnya, dan melihat ke arah jendela. Aku kembali, akhirnya aku kembali, kata Lu Feng sambil berteriak. Setelah itu dia kembali duduk di atas tempat tidurnya. Lu Feng pun teringat kejadian-kejadian sebelumnya dan berkata dalam hati. Reinkarnasi dan pertarungan tanpa akhir telah berakhir. Lalu Lu Feng pun membuka menu statistik miliknya. Dia pun melihat stat yang dimilikinya. Lu Feng pun berkata, setelah keluar dari kota Black Ruin, levelku dipertahankan. Setelah selesai melihat statistik miliknya, Lu Feng pun terkejut dikarenakan ada sebuah benda di atas meja tepat di depannya. Apa ini? Kata Lu Feng. Lu Feng pun mengangkat benda itu dan melihat statistiknya. Benda itu bernama Iron Egg. Di statistik benda itu tertulis bahwa benda itu adalah benda langka dan syarat penetasannya tidak diketahui. Lalu Lu Feng pun berkata, aku hampir lupa tentang ini. Bos besar pasar gelap menjatuhkan telur yang menetaskan Steel Winged Giant. Ini tidak akan bisa menghentikanku dalam ribuan tahun reinkarnasi. Aku setidaknya punya 7 cara untuk menginkubasinya. Lalu tiba-tiba pintu kamar Lu Feng didobrak dari luar dan seorang pun masuk ke kamarnya. Lu Feng pun terkejut. Lu Yao, kata Lu Feng. Lu Yao adalah adik perempuannya Lu Feng. Adiknya itu berjalan menggunakan kursi roda. Lu Yao pun bertanya kepada Lu Feng. Kakak, kapan kau kembali? Kupikir ada pencuri. Kau tahu pulang. Aku sangat kesal karena kau tidak menjawab teleponku sepanjang hari. Aku hampir memanggil polisi. Lu Feng pun mendekati Lu Yao dan langsung memeluknya. Aku kembali, kata Lu Feng. Adiknya pun bertanya, apa yang kau lakukan sampai tidak pulang seharian? Baiklah, sekarang lepaskan aku. Lu Feng pun berkata, aku sangat merindukanmu. Adiknya yang kesal dengan Lu Feng, mendorong Lu Feng untuk melepaskan pelukan kakaknya itu. Adiknya pun kembali bertanya, ayolah, kau hilang seharian. Jelaskan kepadaku. Lu Feng pun memberikan penjelasan. Ada masalah sedikit di tempat kerja paruh waktuku, aku kerja dan baterai ponselku habis. Jangan marah, saat gajian, aku akan memberikanmu 1 set Almighty Repair King yang selalu kau inginkan. Lu Feng pun mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan ponselnya ke arah adiknya. Adiknya yang melihat itu berubah dari marah menjadi gembira. Oke, untuk kebaikan, aku akan mengampunimu kali ini. Aku akan masak untukmu, kata adiknya. Mendengar Lu Feng ingin memasakkan makanan untuknya, Lu Feng pun merekes makanan yang diinginkannya. Aku ingin makan daging sapi rebus, ikan, bir, dan udang karang pedasmu. Mendengar kakaknya banyak permintaan, adiknya itu pun kesal. Sao Luoqin, akan kupastikan kau memakannya, kata Lu Yao. Sao Luoqin adalah nama dunia asli Lu Feng. Karena bercanda gurauan itu membuat teringat masa lalu. Di mana awal mula Lu Yao tidak bisa berjalan. Di sebuah rumah sakit, Lu Yao terbaring di atas kasur sambil terpasang sebuah alat membantu nafas. Lu Feng pun duduk di sebelah adiknya itu sambil memegang tangannya dan berkata, kecelakaan mobil sialan, merenggut nyawa ayah, ibu, dan merenggut kakimu. Adiknya itu pun menjawab, tidak masalah, meskipun aku tidak bisa berdiri. Aku masih bisa menjaga saudaraku untuk orang tuaku. Lu Feng berkata lagi, apa yang dikatakan dokter tidak masuk hitungan. Aku pasti akan membuatmu kembali berdiri. Kembali ke masa sekarang, Lu Feng berbicara kepada adiknya. Yao, saat aku bekerja paruh waktu, aku secara khusus belajar melakukan operasi bedah, dan setelah beberapa waktu, aku akan mengoperasi kakimu sendiri. Lu Yao yang sedang membersihkan sayuran mendengar hal itu membuatnya kesal. Pergi dari sini, jangan khawatirkan aku, kata Lu Yao. Seperti yang kita ketahui, 5 tahun lalu, munculnya sejumlah besar gerbang dengan dimensi berbeda mengubah dunia. Banyak yang dipilih oleh dunia bayangan di balik pintu untuk terlibat dalam petualangan. Awakener lahir dan mati dengan imbalan kesempatan hidup. Awakener, mereka punya kekuatan dan profesi yang luar biasa. Tapi kau tidak bisa mengendalikan takdirmu sendiri. Biasanya, Awaken dapat mengambil inisiatif untuk memilih memasuki dunia bayangan untuk berpetualangan.
Tetapi sesekali, mereka dipaksa untuk berteleportasi ke dunia berbahaya yang tidak diketahui. Legenda mengatakan bahwa ketika dunia bayangan tingkat dewa berhasil ditantang, semua dunia bayangan akan hilang. Lu Feng yang mendengar berita di TV, mengambil minuman kaleng dan duduk di depan TV sambil mendengarkan. Lalu berita TV itu menampilkan sebuah berita wawancara terhadap Presiden Organisasi ARK nomor 1 di dunia. Nama Presiden ARK itu adalah Auston. Auston adalah kebangkitan paling kuat di dunia saat ini. Dia dikenal sebagai Guardian of Light di antara Awakener. Dia telah membersihkan dunia bayangan yang tak terhitung jumlahnya dan merupakan kepercayaan dari semua Awakener. Dia adalah wakil dari keadilan dan yang terkuat. Dia berkata bahkan suatu hari semua Awaken akan dibebaskan. Lu Feng yang mengetahui Auston aslinya seperti apa sangat kesal. Membebaskan semua Awaken, kata Lu Feng sambil meremas kaleng minumannya itu hingga tumbah. Tidak ada yang tahu Auston aslinya seperti apa. Wajah aslinya adalah iblis. Dalam reinkarnasi, agar dia bertahan hidup, saat terluka parah dia melahap semua Awaken untuk bertahan hidup. Dan membunuh semua yang hidup termasuk aku. Tujuan sebenarnya adalah untuk mengendalikan seluruh dunia nyata sebagai orang yang dibangkitkan. Menjadi satu-satunya dewa, Auston, sebelum aku berkembang, aku harus menjauhinya, kata Lu Feng di dalam pikirannya. Pertama-tama aku akan memulai guildmu sendiri. Roshi, veteran Zhao, Anya, dan Little Loli. Menurut rumus yang diajarkan kepadaku oleh sarjana yang kutemui di dunia bayangan. Semua Awakener selanjutnya yang dikirim ke dunia bayangan akan jadi bencana. Dan aku akan melakukan yang terbaik untuk menjaga semua rekanku tetap hidup. Lalu Lu Yao memberitahukan kepada kakaknya bahwa makanan telah selesai. Lu Feng pun terkejut karena adiknya yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Lu Feng pun meninggalkan kamarnya dan pergi makan. Lalu tiba-tiba, Iron Egg yang diletakkan di rak buku itu retak seperti mau menetas. Di sebuah gedung tinggi yang merupakan pusat pelayanan Awakener. Orang-orang di dalamnya sedang melihat layar yang sedang menayangkan Auston saat diwawancarai. Lalu salah satu Awakener yang sedang menonton itu berkata, "Jika kau bergabung dengan ARK, kau memiliki kesempatan untuk dekat dengan superhero Auston." Lalu Awakener wanita di depannya pun berkata, "Aku masih tidak mengerti, kenapa orang masih ingin menciptakan guild mereka sendiri. Berlindung di ARK adalah cara raja." Lalu di sebuah tempat yang berada di pusat pelayanan Awaken, Lu Feng sedang mendaftarkan guild yang ingin dibuatnya. "Apa kau benar-benar ingin membuat guild?" kata petugas pelayanan itu. Lu Feng pun berkata bahwa aplikasi online telah diajukan. Lalu ada 3 Awakener yang mendengar hal itu mereka pun mengejek Lu Feng. "Apakah newbie level 9 ini gila?" kata wanita itu. Lalu laki-laki di sebelahnya pun berkata, "Kebanyakan pembuat guild adalah bos level 50. Petugas pelayanan itu menjelaskan syarat pendaftaran guild. "Nah, jika kau mendaftar, kau harus mengirimkan item level A dari dunia bayangan sebagai kredensial. 1 minggu setelah pembuatan berhasil, salinan produknya akan dikembalikan kepadamu." Mendengar persyaratan itu, Awakener tadi pun menyepelekan Lu Feng. Seorang newbie level 9 bahkan tak akan punya item level C. Dia pikir sangat mudah untuk membuat guild, dasar bodoh sekali. Lu Feng pun mengeluarkan Iron Egg dan berkata, "Aku tidak punya item level A, tapi aku punya ini." Petugas pelayanan yang melihat benda itu terkejut hingga berkata, "Itu, pusaka level S, berharga sekali." Awaken yang menyepelekan Lu Feng tadi pun terkejut. "Bagaimana seorang newbie level 9, mendapatkan item level S?" kata salah satu Awaken yang melihatnya. Lu Feng pun menyerahkan benda itu dan menyuruh petugas pelayanan. "Ingatlah untuk menyimpannya di ruangan di bawah 0. Ayo lakukan," kata Lu Feng. Petugas pelayanan itu pun mengatakan, "Jika kurang dari 3 Awakener masuk ke guild dalam waktu 36 jam, pendaftaran akan gagal. Kau akan kehilangan salinan itemnya." Lu Feng pun menargetkan siapa yang mau dimasukkannya ke dalam guild dan berkata, "Aku akan melakukan apapun untuk membuat mereka masuk." Setelah itu, di tempat pusat kendo yang berlokasi di London, tersapat Rose yang sedang berlatih. Nama dunia asli Rose adalah Luo Sue. Rose pun melihat ke arah HP-nya dan berkata, "Orang yang mengatakan dia telah bereinkarnasi selama 1000 tahun ini ternyata pembohong." Rose pun menolak undangan guild dari Lu Feng. Lalu di sisi lain, ada sebuah wanita yang nampaknya sedang kesal. Wanita itu adalah Anya. Anya pun berkata kepada bawahannya, "Biar ku katakan ini untuk terakhir kalinya. Jika akuisisi Huada Jin tidak dapat diselesaikan dalam waktu 3 hari, kalian akan digantikan." Bawahannya pun menjawab, "Baik Bu Ketua." Lalu telepon genggam milik Anya berdering. Anya pun mengambil handphonenya dan melihat undangan dari Lu Feng. Anya pun menolak undangan itu. Lalu di lokasi lain, sebuah truk yang sedang membawa robot.
Seseorang di dalam truk itu pun berkata, hati-hari semuanya, ini teknologi dari dunia bayangan. Kita harus membawanya ke markas dengan aman. Pria itu adalah Zhao Haishan. Zhao pun melihat handphonenya dan berkata, pasti spam yang mencoba menipuku untuk membeli produk perawatan kesehatan, mustahil. Tanpa membaca isi pesan dari Lu Feng, Zhao pun langsung menolaknya. Su Taotao yang mendapatkan undangan dari Lu Feng pun menolak undangannya dan memberikan pesan ke Lu Feng. Isi pesan itu adalah, kakak, berbohong itu jelek. Lu Feng yang melihat itu langsung lemas dan berkata, satu persatu langsung menolak. Bagaimanapun, mari dapatkan 3 orang dahulu. Lalu di sebuah gang ada sebuah kelompok yang sedang bertarung. Mereka yang menonton dari belakang pun memberikan semangat. Ayo kakak, teriakan dari kelompok itu. Musuh-musuh pun bergeletakan di depan mereka. Ada seorang perempuan yang sedang memijak orang dari kelompok musuh mereka. Sambil mengecek HP-nya, dia pun berkata kepada pria itu, organisasi kriminal internasional luar biasa bukan? Nama perempuan itu adalah Xiaya yang agung. Xiaya pun berkata, adikku adalah gangster jalanan, tetapi tidak ada yang diizinkan untuk membuli mereka. Ternyata kelompok yang di belakang Xiaya adalah adik-adiknya. Pria yang berdiri di depan Xiaya terlihat panik. Pria itu pun menembakkan senjatanya ke arah Xiaya. Dasar jalang, matilah, kata pria itu. Xiaya pun dengan mudahnya menghentikan gerakan peluru yang mengarah ke dirinya. Lalu Xiaya menggerakkan tangannya dan membuat peluru itu memutar arah ke arah pria itu. Xiaya pun melepaskan peluru itu. Dan peluru itu berterbangan ke arah pria itu. Xiaya pun mengangkat pria itu ke langit-langit tanpa menyentuhnya. Xiaya pun berkata, terakhir kali ku beritahu, adikku tidak mengambil barang-barangmu dan kemudian kalian mengganggu orang-orangku. Aku akan hancurkan kalian semua. Xiaya pun mencampakkan pria itu ke tombok hingga tembok di belakangnya itu hancur. Adik-adik Xiaya yang menonton itu pun terlihat gembira. Kakak seperti dewa perang. Di depan kakak tertua kita, tidak ada organisasi kriminal internasional yang berani. Lu Feng yang tiba-tiba muncul di keramaian itu pun berkata, kau masih suka membuat masalah. Xiaya pun bertanya kepada Lu Feng. Siapa kau? Lu Feng pun menjawab, seseorang yang datang untuk mengundangmu bergabung dengan Guild Breaking Dawn. Xiaya pun berkata, aku sudah cukup gila, tapi aku tidak berpikir tentang newbie level 9 yang begitu gila membuat guild. Lupakanlah, aku tidak akan bermain denganmu. Adik-adiknya yang mendengar itu berkata, jika kau ingin menarik kakakku ke dalam tim, buktikan kemampuanmu dahulu. Awakener level 9 tidak seperti orang biasa. Mendengar hal itu, Lu Feng pun menggenggam tangannya dan melancarkan pukulannya. Efek dari pukulannya itu membuat adik-adik dari Xiaya pun terpental. Melihat itu, Xiaya terkejut. Skill dasar yang dimiliki setiap newbie selalu meninju. Bagaimana kau bisa memiliki kekuatan penghancur yang begitu besar, kata Xiaya. Lu Feng pun menjelaskan, meski skill yang paling sederhana, jika kau menyesuaikan sudut, arah, kekuatan, dan kecepatan, dapat menyebabkan efek penghancur yang kuat. Jika kau bosan, setelah mempelajari dan berlatih pukulan lurus selama jutaan kali, kau juga bisa melakukannya. Xiaya pun menggunakan jurusnya dan berkata, dasar orang aneh, menjauhlah dariku. Xiaya pun menyerang Lu Feng. Tetapi Lu Feng menghindari serangan dari dia. Lu Feng yang terus menghindari serangan dari Xiaya pun lari menuju depan dan lompat ke arah belakang Xiaya. Lu Feng pun mengeluarkan pedangnya dan melakukan tebasan ke tangan kanan Xiaya. Lu Feng pun menghentikan tebasannya hingga jarak ujung pedangnya itu sangat dekat sekali dengan badan Xiaya. Xiaya pun berkata, serangan kejutanmu tak akan membuatmu menang. Lu Feng pun menantak Xiaya. Kalau begitu ayo gunakan kekuatan pikiran yang kau kuasai untuk membandingkan yang menang dan yang kalah. Lalu di sebuah lokasi telah disusun kaleng minuman di beberapa titik di lokasi itu. Lu Feng pun menjelaskan peraturannya. Mari bertaruh. Kita hanya akan membalikkan kaleng dengan kekuatan pikiran. Jika aku menjatuhkan lebih darimu, kau akan bergabung dengan guildku. Dan jika aku kalah, aku akan jadi adikmu. Xiaya pun setuju dan menggunakan kekuatan pikirannya untuk menjatuhkan kaleng minuman itu. Pada saat Xiaya melakukan serangannya, ia hanya dapat membalikkan 5 kaleng minuman. Adik Xiaya yang sedang menonton di belakang pun berkata, kakak menjatuhkan 5 dari kaleng yang tersusun. Ayo bertaruh, orang yang di belakang itu pasti hanya bisa menjatuhkan 1 atau 2 kaleng saja. Xiaya pun berkata, paman, jangan kaget, apakah kau siap untuk menyerah tanpa perlawanan? Lu Feng pun tidak memperdulikan pertanyaannya itu dan mengatur pernafasannya. Setelah hening sebentar, Lu Feng pun langsung melancarkan jurusnya. Jurusnya itu pun membuat semua kaleng yang tersisa terjatuh. Adik dari Xiaya pun terkejut. Dia menjatuhkan semua kaleng sekaligus.
Xiaya pun yang melihat hal itu juga terkejut. Astaga, aku tidak percaya. Jurus mental intervention, bagaimana bisa jurus sampah ini bisa begitu mengerikan? Lu Feng pun kembali menjelaskan. Seperti yang kukatakan, tidak peduli seberapa sederhananya suatu skill, selama digunakan dengan baik, itu mungkin memiliki efek tingkat master. Akui kekalahanmu dan bergabunglah dengan guildku. Xiaya pun setuju bergabung dengan guild Lu Feng. Paman, aku akan jadi orangmu sekarang. Kau harus mengajariku cara menggunakan skill sampah itu untuk efek tingkat master. Lu Feng menjawab, tidak masalah Xiaya, aku pasti akan menjadikanmu ratu kekuatan. Lu Feng pun meninggalkan mereka dan berkata, selamat bergabung di Breaking Dawn. Nah jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.